nggak sih kalian bertanya-tanya kapan pendidikan jasmani itu dimulai di Indonesia? Bukannya dulu negara kita sedang dijajah oleh Belanda dan Jepang lebih dari puluhan tahun? Dan kondisi politik yang sangat rumit juga. Mau tahu? Simak videonya. Di suatu zaman yang penuh tantangan, ketika Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, lahirlah sebuah gerakan yang mengubah nasib pendidikan jasmani. Masa gerak badan tahun 1945 hingga 1950 menjadi tonggak awal perkembangan yang monumental dalam sejarah pendidikan fisik dan olahraga di tanah air. Pada masa-masa awal kemerdekaan, pendidikan jasmani menjadi pondasi bagi perjuangan bangsa ini. Di tengah gejolak politik dan perang yang melanda, pendidikan fisik menjadi alat untuk memperkuat fisik, jiwa, dan semangat para pemuda Indonesia. Dalam keadaan yang penuh tantangan, di sekolah-sekolah yang sederhana namun penuh semangat, generasi awal pendidikan fisik pun berdiri tegak. Mereka tidak hanya berlatih gerak badan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan semangat kebersamaan. Dari setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang diambil pun, lahirlah landasan yang kokoh bagi perkembangan pendidikan jasmani di Indonesia. Mereka bukan hanya membentuk tubuh yang kuat, tetapi juga jiwa yang tangguh dan karakter yang utuh. Hari ini, warisan dari masa gerak badan tahun 1945 sampai 1950 telah hidup dalam setiap langkah kita. Sebuah warisan yang menginspirasi, memotivasi, dan memandu generasi-generasi masa depan untuk menjaga api semangat pendidikan jasmani terus berkobar. Look at Lyles, Andre de Grasse defends the Olympic title. They're taking more to the world record. Undeserved victory. And the Italian, it is Canada. Back-to-back gold medals at the Olympic Games for Brazil. That's Gordon. The Kawhi sisters Di tahun-tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945, semangat kebangsaan berkobar di setiap jengkal tanah air. Kemudian,
perkembangan olahraga di Indonesia juga mulai berkembang dengan sangat pesat. Di tengah semangat membangun bangsa, pendidikan jasmani memegang peran penting dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat dan kuat. Pada masa itu, gerak badan bukan sekedar olahraga, melainkan juga sebagai simbol kebersamaan dan semangat kebangsaan. Gerak badan menjadi sarana untuk memupuk rasa persaudaraan di antara warga yang beragam latar belakangnya. Gerak Badan, sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1948, menjadi garda terdepan dalam mempromosikan pentingnya pendidikan jasmani di kalangan masyarakat. Mereka menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulai dari latihan rutin hingga pertandingan olahraga yang meriah. Tidak hanya untuk membangun fisik semata, pendidikan jasmani pada masa itu juga memberikan pelajaran tentang disiplin, kerjasama, dan semangat pantang menyerah. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan kuat dalam membangun karakter generasi masa depan. Istilah gerak badan. Istilah ini masih banyak dipergunakan di sekolah dasar maupun di sekolah menengah. Pada permulaan tahun 1946, para pemimpin olahraga yang sebagian besar terdiri dari pemimpin seperti Gelora atau Gerakan Latihan Olahraga Rakyat atau juga Putra, dan juga pengurus Ikatan Sport Indonesia yang disingkat dengan ISI, yang mana didirikan pada tahun 1938, mengadakan pertemuan di Surakarta, tepatnya di Gedung Habib Raya yang dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Soleh, yang mana pada pertemuan tersebut terdapatlah keputusan-keputusan penting. Yang pertama, menghasilkan nama pertemuan yang dinamakan Kongres Olahraga 1 atau pertama pada tahun 1946. Yang kedua, nama Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI. Untuk hubungan luar negeri dibentuklah Komite Olimpiade Republik Indonesia atau yang disingkat dengan PORI. Kegiatan PORI lebih diarahkan untuk mengingatkan cabang-cabang olahraga yang telah menjadi anggotanya. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, semangat untuk terus berkembang tidak pernah padam. Pendidikan jasmani pada masa itu menjadi tonggak awal dalam perjalanan panjang menuju kejayaan olahraga Indonesia di kancah internasional. Jejak langkah pendidikan jasmani pada masa gerak badan 1945 sampai 1950 tetap terukir dalam sejarah bangsa ini. Semangat persatuan, kerja keras, dan keberanian menjadi pendorong utama dalam menggapai mimpi-mimpi besar. Pendidikan jasmani bukan hanya tentang gerak badan, melainkan juga tentang semangat kebangsaan dan cita-cita untuk meraih prestasi tertinggi. Mari kita terus bergandengan tangan bersama-sama memperkuat tubuh, pikiran, dan semangat untuk Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kami, mahasiswa program studi pendidikan jasmani Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan terima kasih. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.